Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu dalil Pythagoras. Tetapi sebelumnya harus Ananda sekalian pahami dulu apa itu sisi miring segitiga. Jadi yang disebut sisi miring itu bukan berarti sisi yang posisinya miring itu adalah sisi miring. Tidak, yang disebut sisi miring harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, bahwa sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Dan sisi miring merupakan sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Jadi sisi miring itu ketika sisinya adalah sisi yang terpanjang dan berhadapan dengan sudut siku-siku. Sisi miring disebut juga dengan hipotenusa. Jadi ketika nanti kalian menemukan istilah hipotenusa, berarti itu sebenarnya sama saja dengan sisi miring. Sekarang kita coba cek yang manakah sisi miring. Kalau di gambar yang pertama ini, jelas ya, mudah terlihat bahwa ini adalah sisi miring. Ingat, sisi miring itu bukan berarti yang posisinya miring, tetapi dia adalah sisi yang terpanjang dan ada di hadapan sudut siku-siku. Di contoh yang kedua, kalau kalian berpikir bahwa sisi miring itu pasti yang miring, ini yang miring ada dua. Tetapi ingat, sisi miring tadi adalah sisi yang terpanjang dan harus berada di hadapan sudut siku-siku. Maka ini adalah sisi miringnya. Di contoh yang ketiga, miring semua kalau dilihat dari posisinya. Tetapi ingat, yang namanya sisi miring adalah sisi yang terpanjang dan di hadapan sudut siku-siku. Maka ini adalah sisi miring. Jadi jangan menentukan yang sisi miring itu dilihat dari posisinya saja, yang posisinya miring. Tidak, sisi miring harus memenuhi dua syarat, sisi terpanjang dan di depan sudut siku-siku. Kita coba lagi agar lebih paham. Di depan sudut siku-siku, maka ini adalah sisi miring. Di contoh segitiga yang terakhir, ingat sisi miring itu yang di depan sudut siku-siku. Berarti ini adalah sisi miring. Sampai sini oke ya menentukan sisi miring. Nah, setelah kalian bisa menentukan manakah yang disebut sisi miring, kita masuk ke dalil Pythagoras. Dalil atau teorema istilahnya sama ya. Jadi ketika nanti kalian menemukan istilah dalil Pythagoras dan teorema Pythagoras itu sebenarnya sama. Dalil Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Misal di sini kita punya segitiga siku-siku. Alasnya adalah A, tingginya adalah B, sisi miringnya C. Menurut teorema Pythagoras, kuadrat sisi miring berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Berarti sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini adalah bunyi dari teorema Pythagoras. Sekarang kita cek kebenaran dari dalil Pythagoras. Misal di sini ada 3 persegi. Persegi yang pertama ukuran sisinya adalah 3 kali 3. Berarti luasnya 9 ya. Ingat luas persegi adalah sisi kali sisi. Persegi yang kedua ukurannya adalah 4 kali 4. Berarti luasnya 16 ya. Dan persegi yang ketiga ukurannya adalah 5 kali 5, berarti luasnya adalah 25. Ternyata setelah kita susun yang persegi yang 3 kali 3 tadi, atau misalkan sisinya adalah A, kemudian yang persegi yang ukurannya 4 kali 4 atau misal B, itu kalau disusun sisi miringnya itu sama dengan panjang sisi persegi yang ketiga. Persegi yang pertama tadi kan 3 kali 3, luasnya 9. Kemudian persegi yang kedua itu tadi kan 4 kali 4, luasnya 16. Dan persegi yang ketiga tadi sisinya kan 5, berarti luasnya 25. Perhatikan 9 ditambah 16 itu adalah 25. 9 tadi kan kita peroleh dari 3 kuadrat. Luasnya persegi yang pertama ditambah 16 luas persegi yang kedua berarti 4 kuadrat.
sama dengan luas persegi yang ketiga, 5 kuadrat. 3 tadi kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi terbukti ya dalil Pitagoras itu bahwa kalau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi sikunya. Nah, bagaimana kalau kita akan menghitung sisi A dan B? Jadi kalau tadi kan kita sudah tahu bahwa C itu diperolehnya atau C kuadrat itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Lalu bagaimana kalau kita mau menghitung sisi A dan B? Nah, ingat C tadi itu kan sisi miring, sisi yang paling panjang. Berarti agar memperoleh yang paling panjang, otomatis yang pendek ditambah dengan yang pendek. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka nanti menghitung C-nya tinggal akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau mau menghitung sisi yang lain, bukan yang sisi miring, berarti kan sisi yang pendek. Otomatis yang terpanjang dikurangi. Berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat. Mendapatkan A-nya tinggal akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitu pula ketika mau mencari B, berarti yang terpanjang dikurangi. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka B-nya adalah akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sampai sini oke ya tentang teorema Pitagoras bahwa kalau untuk mencari sisi miring C kuadrat adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekian video kali ini, selamat belajar. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.